Ya, assalamualaikum ya. Ini melanjutkan yang tadi nih. Ya, ini saya ada Mas Nanang, ada Pak Rasman, Rasna, Pak Rasna ya. Beliau penyuluh dari Lampung nih jauh-jauh belajar bukan belajar sih, malah memberi ajaran ya, memberi ajaran ke kami terkait tentang praktek konservasi tanah dan air. Ini kami di lahan ya, di lahannya kelompok tani hutan Serikandi ya. Serikandi. Nah, Serikandi. Nanti ini kemungkinan Kang Nanang ya akan ngobrol atau bertanya atau ngobrol lah, silakan ya dengan Pak Rasman terkait tentang penerapan sengketan konservasi tanah dan air di lahan ini. Monggo silakan. Baik, mungkin langsung aja Ya, Pak Rasna. Begini, saya itu ada beberapa pertanyaan mengenai cara sharing. Kenyataan di lapangan itu banyak sekali lahan-lahan, khususnya di tempat kami itu yang belum berteras, Pak. Ya. Makanya di sini saya pengen mengetahui bagaimana menentukan awal kita menentukan kayak membuat teraserium seperti apa. Misalnya di sini bidang olah ini ada ukurannya berapa, terus ada tampingan itu ukurannya berapa, terus gimana sih cara untuk awal kita menghitung menentukan berapa jumlah ketika kita punya lahan 1 hektar itu gimana, seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak sementara Pak. Ya, terima kasih Pak Nanang dari BPDAS Cimanuk ya. Terima kasih. Nah, jadi langsung kita jawab. Jadi ketika kita ada lahan yang memang belum berteras dan itu memang miring, lahan yang miring, terus kondisinya memang udah kritis atau juga belum kritis boleh. Nah, pertama kita harus menentukan dulu derajat kemiringan lahan. Nah, setelah derajat kemiringan lahan itu pakai alatnya itu pakai klinometer ya. Nah, itu nanti akan ketahuan. Nah, berapa derajat. Nah, setelah berapa derajat kita mulai hitung panjang lerengnya. Nah, panjang lerengnya misalnya ketemu 100 meter. Nah, berarti itu jarak miring. Nah, sedangkan kita harus ketahui dulu jarak datarnya berapa. Nah, kita harus pakai rumus cosinus ya. Nah, berarti 20 tadi misalnya kemiringan 35 ya. 35 cosinus itu kan itu dikali jarak miring ketemu jarak datar. Nah, terus kan harus untuk menghitung berapa jumlah teras, berarti kita harus mengetahui dulu beda tinggi. Nah, beda tinggi antara yang di titik sana dengan di bawah itu, nah beda tingginya berapa? Nah, cara ngitungnya derajat kemiringan tangan ya, tangannya berapa dikalikan jarak datar yang tadi. Jarak miring. Jarak miringnya bukan jarak miring, jarak datar. Kan tadi udah hitungnya jarak miring, jarak datar. Nah, udah ketemu jarak datar. Nah, itu akan ketahuan berapa beda tingginya. Nah, berarti tangan dari 35 derajat kali jarak datar akan ketemu beda tinggi. Misalnya ketemu beda tingginya 33 meter tuh. Jadi 33 meter. Nah, ini barulah kita bisa ketemu untuk menentukan jumlah teras. Nah, jumlah terasnya caranya, nah kan tadi udah beda tinggi tuh 30 misalnya 30 meter. Nah, cuman karena kita harus dihitung panjang, tapi kita lihat tabel aja. Jadi untuk melihat intervalnya. Nah, interval daripada kemiringan 35 derajat itu misalnya 1,5 meter. Nah, berarti beda tinggi tadi dibagi interval 1,5. Nah, itu jumlah teras. Itu jumlah teras. Nah, nanti untuk berapa jumlah bidang olah lebar bidang olah. Nah, bidang olah itu nanti jarak datar dibagi jumlah teras. Nah, ketemulah bidang olah. Nah, bidang olah itu ini maksudnya. Nah, intervalnya tadi sini ketahuan. Nah, setelah kita gali, berarti yang harus kita gali itu dari 1,5 meter itu yang ini Pak. Ya, intervalnya. Berarti yang digali itu kan ini aslinya kan gini tanah itu. Iya, situ betul. Kan nggak ada, ini tadi ada tanah kan kalau sebelum diteras. Nah, yang ditekan interval itu yang ini. Tanah yang ini kita galikan ke sini sebagian atau kita naikkan ke atas. Supaya cepat membentuk bidang olah. Nah, tapi sebelum itu yang paling penting itu adalah kita setelah ketemu tadi ya jumlah terasnya bidang olahnya kan udah ketemu, misalnya kan tadi ada 20
teras tuh. Iya. Nah, kita hitung dulu dari 20 teras dengan lebar bidang olah, kita tancepin dulu ajir. Nah, dari ajir itu baru kita buat alat aprim tadi. Itu Ondol-ondol gunanya ya ondol-ondol untuk menentukan bidang datarnya, relief buminya, lekukan-lekungnya, karena kan kita bumi apa? Kita kan ya. ada ininya nih, tidak lurus gitu lahan itu, ada lekukan. Ya, Nah, itu yang sebaiknya kita pakai ondol-ondol. ondol-ondol atau aprim. Nah, dari situ tadi caranya aprim tadi kan kita nggak ada alatnya ya. Ya. Jadi dari titik ini misalnya patok ya, dari sini kan ini kan belum ada teras tuh. Iya. Terus ikutin aprim tadi. Nah, kemana dia arah miring terus. Makanya disitulah baru akan ketemu datar. Nah, gitu. Itulah nanti teknisnya kita dalam pembuatan teras gitu kan. Jadi pembuatan teras itu kita tidak sembarangan, karena takutnya kalau tidak dikontur dan tidak dihitung kemiringan. Nah, misalnya teras itu kan hanya ada anjurannya itu hanya dari 0 sampai ke 30 lah atau 35 derajat kemiringannya. Kalau udah di atas itu ya sebenarnya dipaksakan itu bisa, tapi bidang olahnya sempit. Betul. Jadi Tampingan tinggi ya. ya tampingannya tinggi, bidang olahnya sempit, tenaga banyak gitu kan. Tenaga kerjanya banyak. Jadi modal mungkin yang Tadi tinggi, berapa derajat 45. 45 derajat. atasnya ya? Ya, atau 100% lah kemiringan. Iya. Kalau di persen 100%, kalau 35 derajat maksimal Pak ya? Ya. 35 maksimal. maksimal ya 35 lah, jangan sampai 40 ke atas itu memang bisa 40 misalnya, tapi kecil. Bidang olahnya kecil, Bidang tapi olahnya tampilnya kecil. tinggi. Ya, jadi hanya paling semeter apa setengah meter kan kecil. Iya. Lebih baik kalau memang udah ketinggian gitu, pakai teras individu. Karena kan sedikit-sedikit lah gitu kan. Karena bidang olahnya sedikit. Norak gitu ya. Iya. Tapi yang untuk teras bangku itu yang paling dominan itu di kemiringan antara 10 sampai 30. Nah, karena bidang olahnya akan paling Luas. sedikitnya ketemu 1,2 atau 1,7. Nah, kalau di anunya, ya bidang olahnya ini nih. Oh, bidang Nah, olahnya. Nah, kan lebar lebarnya. tuh. Apalagi untuk agroforestry ya. Iya. Nah, itu memang untuk bidang olahnya itu untuk nanam-nanam palawija kayak gini gitu Berarti kan. semakin tinggi derajatnya semakin sempit. Ya, semakin bidang sempit. Bidang olahnya. Bidang olah Tampingan semakin semakin tinggi, tinggi, Ya, tampingannya. gitu kan. Terus ya biayanya juga semakin tinggi. terus yang tidak efektifnya ya apa namanya? Banyak terlalu ini ya rapat gitu kan. Iya. Jadi kita baru nyangkul aja udah ketemu lagi gitu kan. Nah, kalau yang di kemiringan 20 atau 30 gitu kan, itu bisa ada yang 4 meter gitu kan, Iya. lebarnya, lebar bidang olahnya. Tampingnya sedikit tampingannya. Misalnya tampingannya itu hanya ketemu 1 meter atau 75 cm gitu kan. Nah, gitu. Ketika ditaikan itu tenaga kerja semakin ringan, tapi kita efektif. Iya. Bidang olahnya luas. Nah, itu. Ya, itu. Ya. Ada lagi Mas Nanang? Ya, Mas cukup. Menanang. Ada Mas Faisal? Iya. Bertanya Mas. Ini teras apa ini, Pak? Ada cabenya. Ini namanya kalau udah seperti ini adalah teras bangku. Karena teras bangku itu teras yang sempurna. Nah, sempurnanya apa? Dia ada bidang olah, ada SPA. Ini SPA nih, SPA antar teras. Iya. Ini drainase, saluran drainasenya pembuangan atau, air. SPA mah itu. Nah, terus nanti kita buat seperti di bawah situ, ya. Itu ada aliran air yang kita buangkan dari teras-teras, itu namanya SPA. Nah, SPA itu Saya zoom. tergantung Kelihatan nggak, Mas? kepada Saya zoom. Nggak bisa di zoom. dana dan Enggak apa-apa, enggak apa-apa. ya keadaan dana dan apa namanya panjangnya teras atau lebarnya teras. Nah, misalnya gini, kalau kita per hektar, kalau kita sarankan itu pembuatan SPA itu 3. Jadi Per hektar. samping ya, samping kanan, samping kiri di tengah. Nah, gitu. Itu per hektar. Ya, per hektar 3 itu minimal. Atau nanti kita supaya misalnya curah hujan tinggi, supaya apa namanya tidak melimpah airnya terlalu melimpah, itu semakin banyak SPA sebagus bagus gitu kan. Karena airnya mungkin yang melimpah itu kan dibagi-bagi tuh. Jadi ketika ke bawah itu nggak banyak airnya gitu, nggak melimpah. Dibagi-bagi ya. Gitu. Nah, terus SPA itu ya memang itu harus menggunakan bahan yang keras. Misalnya bambu, kayu. Nah, Batu. terus di terjunannya itu harus dikasih alas batu. Iya. Karena ketika air terjun itu nimpah tanah,
kan kalau ada alas itu mental dia, nggak Iya. bawa tanah. Sehingga air itu yang dari atas itu ke bawah dia udah santai gitu Pelan. kan. Airnya tidak membawa erosi, Iya, serap. tidak membawa tanah. Begitu air sampai ke kali atau ke sungai udah bersih. Oke. Nah itu yang harus. Ya, ini ada SPA-nya satu ya. ini. Iya Itu. itu. Nah, itu udah ada. Saya Cuman nambah tinggal kita menyempurnakan pakai kerucuknya. Cukup. BTA mungkin ya Pak ya, bangunan terjunan air ya. Iya. Cuman ini kan agak relatif rata, jadi terujukan nggak Iya. begitu Iya. diperlukan, Untuk kecuali bangunan. nanti di sana. Iya, Iya. mungkin bangunan terjunan air tetap Iya. gitu ya. Iya, iya. Mungkin ini Yang- tambahan sedikit Pak, kalau Hmm. terutama kalau saya di Jawa Barat tuh Pak, Iya. di dalam teras itu ada mengenal namanya sistem ini Pak, goler kampak katanya Pak. Oh iya. Nah, jadi di goler kampak itu maksudnya nih sebenarnya bidang olah Pak. Benar. Jadi bidang olah itu antara bibir teras sama ini yang menuju ke tampingan itu Iya. di sini lebih dalam Pak, Iya. di sini lebih tinggi. Iya, Hmm. betul. Maksudnya tujuannya ketika hujan ini dia tidak Ya, akan betul. jatuh ke Ke situ, bibir ya. bibir Ke tampingan, teras. tidak Dia akan akan ke sini. tidak akan Nah, itu merusak betul. ini Pak. Jadi dia masuk ke drainase Ya. gitu Pak. Nah, Hmm. dari drainase nanti Ya. masuk ke SPA. Nah, itu yang ada tambahan gitu ada berarti. tambahan ya. dia. Jadi ini tuh lebih Ah. lebih dalam, Ya. goler kampak kalau kata Goler orang kampak. Sunda Ya, gitu. benar, itu salah satu metode ya ketika pembuatan bidang olah itu memang itu katanya ya sistem baji kalau kita kan Baji, baji itu ya. kan kampak ya. Kampak, Kampak kan betul. kalau digolerkan ketika Disimpan itu, disimpan pasti ya, gini kan. nah kan akan miring ke Miring dalam. ini ya. Nah miring ke dalam itu ya tadi tujuannya. Itu goler kapak bahannya apa? Enggak masih Pak, tanah sistem saja? aja Ini nama saja. kemiringan, Oh, nama Pak. saja. Nah, ya, Berarti nah, intinya ini- tanah saja ya. Iya, Ada, tanah ini lebih dalam gitu aja sih. Metode lah, Oh, metode metode supaya- saja. Harus ada bahannya. Ah, enggak. Iya, Pak. Jadi itu kita sarankan paling untuk goler kampak itu ya kemiringannya itu antara 10 derajat lah karena nggak terlalu terjunnya membawa air terlalu, gitu kan. ya. Nah, landai tapi dia turun ke betul. saluran yang di antar teras ini. Nah, dari antar teras itu baru air itu disalurkan ke teras. Drainase. Jadi jangan sampai air itu ada yang ke Tumpah ke sini. sana. Nah, makanya ditahanlah dengan rumput, Tanaman dengan teras. kapolaga gitu kan, terus bunga teras lah yang sifatnya bermanfaat. Nah, kalau misalnya rumput ya kita siapin kambing, Pak. Iya. Kalau nggak disiapin kambing biasanya dibaba dan merasa nggak bermanfaat bagi mereka gitu. Iya. Tapi mata sebenarnya untuk konservasi bagus kan untuk menahan Tanah erosi tadi dan ya. memperkuat bibir teras. Oke, dari ininya ya. Memperkuat teras Pak. Nah, jadi untuk pembuatan teras bangku itu saya sarankan memang harus udah matang ya, karena memang salah satunya adalah fungsinya banyak, terus memang penggunaan membuatnya itu ya memang agak lama gitu, agak biayanya juga mungkin agak banyak, tapi memang hasilnya bagus gitu. Kalau teras kredit bentuknya kayak apa? Nah, ini lebih teras tinggi grid Pak. itu, Ininya ke sini Pak tingginya. ya teras grid itu Miring Pak, berarti. misalnya kita Posisinya. ada kemiringan nih Pak, mungkin mengurangi biaya ya. Kita sama Pak, polanya dihitung dulu. Kayak bangku gitu ya. Teras bangku Kayak tadi. cuman Heeh. nggak ada perlakuan penggalian ya. Kalau yang untuk misal pakai rumput nih, Heeh. pokoknya dari kontur itu Pak, tanaman rumput aja dirapetin gitu. Oh. Nah, nanti lambat laun Pak, serasa atau erosi tertahan Nyangkut. oleh rumput tadi. Oh, berarti tidak menggali sama sekali ya? Tidak menggali. Secara alami Pak. Dari alami. Secara alami akan terbentuk. Atau di daerah namanya juga perbatuan, Pak. kredit sih ya. Kredit Jadi ya, di kredit kredit cicil, dulu. Kredit ya, namanya di kredit itu KPR. tahun lah. Jadi posisinya seperti ini Pak. Nantinya nanti seperti Masa ini dulu. bisa capek katanya. Enggak. Jadi Kredit seperti ini itu. dulu Jadi Pak. bukan Misalnya nanti uangnya lama-lama yang kan jadi kredit gini-gini itu gitu kan. Pak. Nah, jadi Iya. teras bangku, gitu, kredit. Nah, Iya, atau iya. pakai misalnya di Gunung Kidul ya, di daerah batu, Batu, itu. iya. Nah, itu pakai kertas itu. Batu. Iya, batu aja disusun aja, nggak Teras usah batu, gali-gali. iya. Oh, baru, Nah, baru tahu ya Mas iya. Hasan. Iya. Baru tahu. Untung disuruh ngerekam ya. Teras kredit. Nah, kalau ini Pak, Cicil. teras bangku yang ini ada itu nggak saran, masukan atau evaluasi nggak kalau yang ini Pak? Oh, yang ini. Iya, ini atau udah bagus ini Pak? Ya, ini kalau mengikuti arah kontur udah bagus. Udah bagus ya ini ya. Nah, cuman ini sama seperti itu karena teras itu semakin kita melihat relief ya atau bentuk bumi, ketika di kontur itu nggak akan harap sama gitu. Mm-mm. Luas bidang olahnya, Iya. ada yang menyempit, ada yang yang melebar. lebar. Itu tergantung. Bagi semakin Kontur. miring itu semakin sempit. Iya. Lebar bidang olah. bidang olah, Bidang olah, semakin landai semakin Lebar. lebar, nah seperti itu. Mm-mm. Nah, cuman di sini sarankan mungkin ini penguatan terasnya, ini kan belum tumbuh ya. Mm-mm. Nah, ini udah bagus, jadi tinggal kalau memang punya kambing ini tinggal
manfaatkan rumput ya, Vetiver. rumput yang bisa dimakan oleh kambing lah, Sataria, odot banyak lah gitu kan, sataria, atau odot. tataria, terus Kalau ada lagi odot langsung ini ya banget lah. odot yang Paling sataria. populer ya sekarang odot. Iya. Kalau apa namanya rumput gajah, kalau di tempat kita itu gajah itu cepat dia tumbuhnya dan cepat keras gitu. Akarnya keras. Cuman kan gitu, tinggi Pak. banget, Pak. Ya, terus tinggi. Terlalu tinggi. Nah, Beda kayak kedua, gini atasnya. ini belum ada SPA yang dari atas. Oh iya. Ya, hanya ya di situ. Tapi nanti disarankan lah, nanti ada dari situ gitu juga. Pakai SPA Ini Pak, bukan Pak? ke bawah. Gitu kan. Ini bukan SPA ini. Ya SPA itu. Ini benar. Ya, Ini SPA ini. cuman ya belum sempurnanya. sempurna. Ya, karena kurang ini belum aja. ada kerucuknya. Ya. Nah, jadi air itu masih lihat ke bawah kan masih membawa tanah. Masih ada sedimen, ada sedimen yang ke bawah. Inilah sedimentasinya itu harus kita cegah. Kalau seperti ini, kadang-kadang kita bukannya mau mencegah erosi, malah Mempercepat atau ya, betul, ya betul, menambah. Nah makanya kata saya tadi kalau membuat suatu bangunan terjunan itu harus lengkap semua. Jangan sampai ada yang satu tidak dikerjakan. Contohnya SPA. SPA katanya rumit atau nggak digunakan atau nggak berfungsi, bukan. Jangan beranggapan Baiknya gitu. lurus gini Pak SPA. Nah nanti kayak bentuknya sama dengan teras gitu. Cuman dia nanti akan dilapisi untuk terjunannya itu dipakai kerucuk ya, bambu disusun. Nah itu kayu ditancepin nanti disusun. Buat nahan sedimennya ya. Untuk supaya ketika Sekarang bangunan air turun itu nggak ngegesek di sini. Ya, Itu ya. Jadi nggak ngegesekan dengan tanah. Tapi kan di sini kan datar tuh, dia landai. Jadi sedimentasi akan ngendap di sini. Gitu. Jadi kalau ini tidak pakai SPA, yang dikhawatirkan saya itu di sini misalnya terbendung, di situ terbendung, air gak gerak. Iya. Kan Ngejembeng kita ya. sebenarnya kan tidak semua harus masuk dalam tanah. Iya. Nah, ketika tidak tertampung dan tidak masuk dalam tanah akan terjadi longsor. Iya. Nah, Dan nggak bagus bagi tanaman juga ya. Ya. Ngejembeng kalau orang Jawa sih. Makanya SPA itu salah satu Akar. penting dalam pembuatan teras. Oke. Karena Mas Faisal capek katanya. Oke, makasih. Salam Oke, terima lestari. kasih ya. Ya, sip.